Shalom Bapak Ibu semua saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur sebab hari ini kita masih boleh berjumpa kembali. Walaupun kita dipertemukan secara tidak langsung, tetapi kita boleh bertemu secara on the line. Karena situasi sekarang yang memang mengalami kesulitan di mana-mana, tapi kita sebagai anak-anak Tuhan tidak menyurutkan niat kita untuk boleh beribadah di hari Jumat Agung ini. Kita tetap boleh memuji memuliakan nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Sebab 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk kita, dan Dia sudah memberikan kehidupan untuk kita. Dan untuk itu kita mau bersyukur, memuji memuliakan nama Tuhan. Kita boleh berada sekarang ini, itu oleh karena kasih Tuhan. Dia memberikan kasih-Nya kepada kita, menguatkan kita, anak-anak Tuhan yang percaya kepadanya. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Kita mau angkat pujian kita. Kita mau katakan, ku ada sebab anugerah-Mu. Inilah ucapan syukur kami Tuhan kepadamu. Engkau yang memberikan kami hari ini nafas kehidupan. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Haleluya. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Mari kita angkat pujian ini sekali lagi dengan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Ku ada sebab anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Katakan terima kasih. Terima kasih anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Oh terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Yesus. Terima kasih. Buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Hanya anugerah-Mu, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Kita boleh bersyukur sebab hari ini Tuhan masih menganugerahkan kepada kita nafas kehidupan, untuk kita boleh mengingat semua kasih Tuhan, mengingat semua kebaikan Tuhan. Bahkan kematiannya di kayu salib 2000 tahun yang lalu, Dia sudah menyelamatkan kita. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Bapa.
Ini ucapan syukur kami Tuhan kepada Engkau yang sudah memberikan kehidupan kekal bagi kami. Oh haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita akan masuk kepada ibadah Jumat Agung kita pada hari ini. Mari kita akan mengangkat pujian kita. Kita akan mengatakan suci, suci, suci. Dalam rangka Jumat Agung memperingati akan kematian Tuhan Yesus, kami melaksanakan ibadah ini. Dan ibadah ini jadi kiranya di dalam nama Bapa dan Anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, kasih karunia rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai jemaat sekalian. Amin. Nats pembimbing kita pada pagi hari ini terambil dari Surat Petrus yang pertama, pasal yang ketiga ayat yang ke-18 yang berbunyi demikian. 1 Petrus 3 ayat 18. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut Roh. Bersama dengan semua orang percaya di segala abad dan tempat, mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut,
Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu Jemaat yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan menaikkan doa syafaat kita pada hari ini. Ada beberapa pokok doa yang akan kita doakan, dan pokok-pokok doanya sudah ada dibagikan, di-share di grup kita. Jadi Bapak Ibu bisa baca setiap pokok-pokok doanya. Nanti kita akan berdoa bersama-sama, dan saya akan menutup doa syafaat dengan doa Bapa kami. Tapi sebelumnya mari kita angkat pujian kita. Kita mau mengatakan, lingkupiku dengan kuasa-Mu. Mari kita berdoa bersama-sama. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Engkau yang mengatur semesta alam ini Tuhan, menurut kehendak-Mu. Kami sungguh bersyukur Tuhan, sebab kami boleh mengenal Engkau, memuji Engkau, dan memanggil nama-Mu Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan, sebab Engkau terus menjaga memelihara hidup kami sampai hari ini. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan-Mu kepada seluruh jemaat-Mu di tempat ini Bapa. Kami bersyukur Tuhan, kami masih boleh dapat hidup sebagai kami berada. Di tengah-tengah kondisi situasi sulit sekarang, Engkau tetap menunjukkan kasih-Mu bagi kami Tuhan. Engkau terus menunjukkan kekuatan bagi kami Bapa. Sebab ada Engkau Tuhan yang mengatur segenap kehidupan ini. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga Tuhan untuk seluruh gereja-gereja yang ada di Indonesia maupun di seluruh dunia Tuhan. Biarlah tetap mereka kuat dan semangat memberitakan akan kebenaran Injil Tuhan. Mereka tetap mengingat akan kematian Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan kami semua. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap pemerintah-pemerintah yang ada, khususnya juga untuk pemerintah di negara kami ini Tuhan. Biarlah mereka tetap terus boleh
menjaga akan negara kami ini dengan pertolongan yang daripada Tuhan, agar setiap situasi boleh tetap terkendali. Setiap manusia yang ada di Indonesia ini juga tetap boleh hidup di tengah-tengah kondisi yang sulit ini. Tetap Tuhan menjaga, memelihara. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan, begitu banyak persoalan-persoalan yang terjadi, tapi kami percaya Tuhan Engkau tetap yang berkuasa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat kami khususnya Philadelphia yang mengalami pergumulan, yang mengalami sakit penyakit. Kami juga percaya Tuhan akan menyembuhkan mereka, memberikan kekuatan dan memberikan ketenangan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami tahu Tuhan doa kami ini tidak sempurna, tapi kami mau menaikkan doa ini seperti Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, tetap kita akan memuji Tuhan, khususnya di hari Jumat Agung ini. Kita tahu bahwa kasih Tuhan itu, Dia sudah tunjukkan kepada kita. Sungguh tak terukur kasih Yesus yang telah rela mati di atas kayu salib untuk menggantikan kita. Mari kita naikkan pujian kita. Kita mau mengatakan, tak terukur kasih-Mu Yesus. Mari kita akan pujian ini sekali lagi. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosa. Layaklah Kau Tuhan, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap oh layaklah Kau Tuhan, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku, dengan segenap jiwa ragaku, dengan segenap jiwa ragaku. Benar Tuhan,
Hati kami mau meninggikan Engkau. Saat ini kami mau menyembah Engkau Tuhan. Engkau yang sudah berkorban bagi kami Bapa. Dengan apakah kami balas semua kebaikan Tuhan? Tuhan, Engkau tahu isi setiap hati kami anak-anak-Mu Bapa. Kami rindu untuk datang menyembah Engkau, meninggikan Engkau Tuhan. Tiada yang seperti Engkau Tuhan, yang rela mati untuk menebus kami orang-orang berdosa. Dan hidup kami ini Tuhan adalah sepenuhnya adalah milik-Mu saja Bapa. Biarlah hidup kami boleh berkenan sesuai dengan kehendak-Mu saja Tuhan. Kami mau menyembah Engkau Tuhan dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa. Ini pujian penyembahan kami Bapa. Haleluya. Mari kita katakan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, sembah Kau Tuhan, sembah Kau Tuhan, dalam kekudusan-Mu ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Sebab Engkau yang kudus, Anak Domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Mari kita angkat pujian ini sekali lagi dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Kami datang menyembah Engkau ya Tuhan. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa kami Tuhan. Dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan kami datang menyembah-Mu Tuhan. Dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan, dalam kekudusan-Mu. Mari angkat tangan kita. Ku angkat tanganku, ku rindu selalu, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Sebab Engkau yang kudus, Anak Domba Allah. Sebab Engkau yang Anak Domba Allah, darah-Mu tercurah Tuhan, tercurah di atas Kalvari. Sebab
sebab Engkau yang kudus. Sebab Engkau yang kudus, anak domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Hormat dan kuasa, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Hormat dan kuasa, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Mari kita bersama-sama menyembah Tuhan, meninggikan Dia. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang maha tinggi, Engkau Allah yang maha kudus, Engkau Allah yang maha kuasa. Kami menyembah Engkau Tuhan. Tidak ada yang layak disembah selain Engkau. Tidak ada yang seperti Engkau. Hanya Engkau yang layak. Betapa dalamnya, tingginya, luasnya kasih-Mu bagi kami semua. Terima kasih. Bapa di dalam surga, biarlah semua pujian, penyembahan kami sungguh menyenangkan hati Tuhan. Kami bersyukur dalam rangka memperingati kematian Tuhan Yesus. Kami mendapatkan kesempatan lagi untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau memberkati kami semua dengan firman-Mu pada pagi hari ini lagi. Engkau Tuhan menguasai kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya kami sungguh mengerti dan paham akan kebenaran firman-Mu, sebagaimana maksud firman Tuhan ini ditulis. Tinggikan diri-Mu atas pemberitaan firman-Mu. Berkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita memasuki perayaan Jumat Agung. Pada hari ini kita memperingati bagaimana Dia yang telah mati bagi kita. Allah yang mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menebus segala dosa-dosa kita. Karena itu dalam kesempatan yang indah ini saya mengajak kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari surat Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-25. Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-25 yang berbunyi demikian. Sebab setelah Ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian
dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur bagian firman Tuhan ini kita telah baca dan kita akan renungkan. Dan tema firman Tuhan ini adalah jalan salib, jalan yang baru dalam menemukan Allah. Jalan salib, jalan yang baru dalam menemukan Allah. Di tengah-tengah situasi sekarang ini, Bapak Ibu, yang terpenting dalam hidup ini adalah menemukan Tuhan. COVID-19 atau Corona ini menyadarkan kita semua bahwa kita sebenarnya tidak berdaya tanpa Tuhan. Siapapun kita bisa terpapar oleh virus ini. Ini juga menyadarkan kita bahwa siapapun kita tidak ada apa-apanya. Bahwa virus corona dapat menghancurkan seluruh aspek segi kehidupan kita. Dapat membuat siapapun stres, khawatir, panik. Menyadarkan kita bahwa kita membutuhkan belas kasihan Allah. Menyadarkan kita bahwa yang terpenting dalam kehidupan ini adalah memiliki relasi atau hubungan dengan Tuhan. Dan itu hanya bisa terjadi bila kita telah menemukan Tuhan. Tanggal 5 Februari saya mencari masker hampir ke 9 apotik. Saya tidak menemukan. Pada waktu ke apotek yang ke-9, saya baru menemukan. Sulit sekali. Beberapa waktu lalu kita juga sulit menemukan sabun untuk cuci tangan. Saya bertanya ke sebuah toko, kenapa? Ternyata karena sudah tidak ada sales yang mengantar ke toko-toko tempat mereka berjualan. Banyak yang diliburkan dan kita mendengar ada beberapa orang, mungkin banyak juga yang akhirnya mengalami PHK. Pertanyaan buat kita semua adalah, sudahkah kita menemukan Tuhan? Ibrani pasal 10, khusus ayat yang ke-19 sampai 21.
Saya akan membacakannya. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Itu ayat yang ke-19. Lalu yang kedua, ada jalan yang baru untuk kita menemukan Tuhan. Dan yang ketiga, kita mempunyai imam besar agar kita menemukan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, melihat bagian firman Tuhan ini dan alamat surat ini dialamatkan kepada orang-orang yang berlatar belakang Ibrani atau Yahudi. Maka kita dapat mengerti mengapa salib itu digambarkan seperti itu. Seperti misalnya ayat 19, sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena tempat kudus itu kita temukan di bait Allah. Lalu ayat 20 juga melalui tabir. Itu juga ada di bait Allah. Dan ayat yang ke-21 juga mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Itu juga ada di bait Allah. Tetapi 3 ayat ini menunjukkan kepada kita dengan jelas, baik kepada pembaca surat Ibrani pada masa itu, maupun kepada kita semua pada masa sekarang ini, bahwa sesungguhnya kita dapat menemukan Tuhan. 3 ayat ini menunjukkan dengan jelas bahwa kita dapat menemukan Tuhan, bahwa kita dapat berjumpa dengan Tuhan. Pertama, kita punya keberanian untuk masuk ke dalam tempat kudus. Kedua, kita sudah terbuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan yang ketiga, kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Ketiga ayat ini menunjukkan dengan jelas bahwa kita dapat bertemu dengan Tuhan. Luar biasa Bapak Ibu. Sejak manusia jatuh dalam dosa, maka sejak itulah persekutuan Allah dengan manusia menjadi terhenti, terputus. Tapi Tuhan dengan karya yang luar biasa, Dia mencari manusia. Dia menyatakan diri kepada dunia ini, baik melalui umatnya Israel, melalui firman-Nya, bahkan puncak penyataannya, melalui anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur dengan kematian Tuhan Yesus, dengan salib, kita dapat berjumpa dengan Tuhan. Salib adalah cara satu-satunya di dalam kita menemukan Tuhan. Tanpa salib, seorang pun tidak akan menemukan Tuhan. Ayat 19, jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus, seorang punya keberanian untuk dapat masuk ke dalam tempat kudus karena ada darah Yesus. Kalau darah Yesus, pasti itu berbicara tentang darah anak domba yang terpaku di atas kayu salib. Ayat 20, karena Ia telah membuka jalan yang baru
dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Markus 15 ayat 38, ketika Yesus hampir saja mendekati ajalnya, dia berseru kepada Bapanya. Dan pada waktu itu, tiba-tiba semua menjadi gelap gulita. Dan kita tahu, terjadilah gempa bumi yang kemudian menggoncangkan mereka yang ada di Yerusalem. Sampai Markus pasal 15 ayat 38, sampai tabir bait Allah terbelah menjadi dua. Sampai kepada tabir bait Allah. Dan itu menunjukkan bahwa semua upacara-upacara seremonial yang selama itu dilakukan di bait Allah, itu telah digenapi di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Dia telah mati, dia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dia menggenapi apa yang selama itu dilakukan oleh imam-imam untuk mengadakan pendamaian dosa umat Tuhan kepada Allah. Yesus datang, dia mati di atas kayu salib, dia menggenapi semua itu. Itulah jalan untuk kita dapat menemukan Tuhan. Dan ayat yang ke-21 dikatakan, kita juga mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Mari kita baca Ibrani pasal 4 ayat yang ke-14 dan 16 yang menunjukkan bagaimana imam besar kita yang kita punyai. Ibrani 4 ayat 14 sampai 16. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kita bersyukur bahwa salib disediakan bagi kita supaya kita dapat berjumpa, supaya kita dapat menemukan Tuhan. Puji Tuhan. Kalau kita merenungkan salib dan kita membaca Ibrani pasal yang ke-10, maka sebenarnya jalan salib ini, Bapak Ibu, ini bukanlah ide dari bapak-bapak gereja. Ini bukanlah ide dari gereja mula-mula, bukan. Tetapi sesungguhnya jalan salib ini sudah dinubuatkan jauh sebelum kehadiran Yesus di dalam dunia ini sebagai manusia. Jalan salib ini sudah disampaikan oleh Yesaya, bahkan disampaikan oleh semua nabi, bahkan sejak Musa. Jalan salib ini sudah dinubuatkan jauh sebelum Yesus mati di atas kayu salib. Seperti misalnya di dalam ayat yang pertama dari Ibrani pasal yang ke-10. Saya membacakan dan ayat 16 dan 17. Ayat pertama dari Ibrani pasal 10. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang, dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri.
Karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Lalu ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat. Tetapi justru oleh korban-korban itu setiap tahun orang diperingatkan akan adanya dosa. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Ayat 16 dan 17. Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, betapa luar biasanya Tuhan kita yang telah mati di atas kayu salib. Apa yang dia kerjakan sesungguhnya adalah rencana Tuhan yang telah disampaikan jauh sebelum Yesus mati di atas kayu salib. Ini adalah jalan yang benar. Ini jalan yang sempurna, yang dirancang, yang direncanakan oleh Allah dengan begitu luar biasa. Dan ini membuat saya semakin yakin, seyakin-yakinnya bahwa ini adalah jalan satu-satunya untuk siapapun kita dapat bertemu dengan Tuhan. Bahkan Injil Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-13 dan 14 berkata, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Perhatikan, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan. Jadi jalan salib sesungguhnya telah dinubuatkan jauh sebelumnya, telah dipersiapkan jauh sebelum Yesus mati di atas kayu salib. Apa yang disampaikan dalam Injil Yohanes oleh Yesus itu adalah tentang Musa. Ketika Musa harus membuat ular tembaga, dan orang-orang Israel yang telah berdosa kepada Tuhan, yang telah melawan Tuhan, melawan Musa, mereka kemudian dipagut oleh ular-ular tedung. Dan pada waktu itu Musa berseru kepada Tuhan, bagaimana agar mereka tetap mengalami pertolongan Tuhan. Tuhan berbicara, memerintahkan Musa untuk membuat ular tedung, ular tembaga. Siapa yang dipagut ular tedung, kemudian memandang kepada ular tembaga yang diangkat oleh Musa oleh sebuah tiang, maka dia tetap hidup. Ini menunjukkan kepada kita bahwa siapapun kita yang telah berdosa, tapi kemudian memandang kepada salib, melihat kepada salib, percaya kepada salib Kristus, maka dia akan tetap hidup. Tuhan akan mengampuni segala dosa-dosanya. Tuhan akan melupakan segala dosa-dosanya. Tuhan tidak lagi mengingat akan dosa-dosanya. Tuhan tidak lagi mengingat akan kesalahannya. Ada pengampunan yang Tuhan sediakan. Itulah jalan salib. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sudahkah kita sungguh-sungguh memiliki jalan salib ini? Memperingati kematian Tuhan Yesus ini, saya mengajak kita semua untuk mengevaluasi kehidupan kita masing-masing. Mengintrospeksi diri. Sejauh mana kita hidup dengan salib Kristus. Apakah kita telah hidup memiliki salib Kristus, atau sebaliknya kita masih menjadi seteru
salib Kristus. Tuhan mencari kita dan sesungguhnya Dia ingin menemukan kita. Dia sudah menyediakan jalan yang baru, yang hidup. Mari kita mengambil jalan itu. Kita memiliki jalan salib supaya kita menemukan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, yang kedua atau yang terakhir, bagaimana cara hidup seorang yang telah memiliki jalan salib, jalan yang baru, dan menemukan Tuhan. Orang yang telah menemukan Allah seharusnya memiliki prinsip atau cara hidup yang baru, yang berbeda dari cara hidup yang lama. Ketika kita belum hidup berdasarkan salib Kristus, sebelum kita memiliki salib Kristus. Dan hidup yang baru itu disampaikan oleh Tuhan dalam Ibrani pasal yang ke-10 ini, ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-25. Ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-23 adalah prinsip cara hidup, gaya hidup yang baru bagi semua orang percaya dalam sikapnya kepada Allah. Dan ayat 24 dan 25 adalah prinsip dan cara hidup atau gaya hidup yang baru yang harus dimiliki oleh semua orang percaya di dalam bersikap kepada sesama manusia. Yang pertama, sikap yang baru, prinsip yang baru di dalam ayat yang ke-22 dan 23 adalah yang pertama, mari kita hidup. Mari kita hidup dengan terus-menerus memiliki persekutuan dengan Tuhan. Mari kita hidup dengan hati yang tulus, menghadap Tuhan dengan hati yang tulus, dengan keyakinan iman yang teguh. Dan yang kedua adalah marilah kita teguh berpegang pada pengakuan dan pengharapan kita akan Yesus. Yang pertama dalam ayat 22, karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, setelah kita mengalami salib, memiliki salib, berjumpa dengan Tuhan, harusnya prinsip cara hidup, gaya hidup kita adalah kehidupan yang berbeda. Kita harusnya menghadap Tuhan dengan hati yang tulus ikhlas dan dengan keyakinan iman yang teguh. Kita harus memiliki persekutuan dengan Tuhan. Kenapa? Karena hati kita sesungguhnya telah dibersihkan oleh Tuhan. Hati kita sudah dibersihkan, dibebaskan dari dosa, dilepaskan dari semua yang jahat. Tubuh kita, hidup kita telah dibasuh dengan air yang murni, telah dibasuh oleh darahnya. Maka harusnya kita terus memiliki persekutuan yang indah dengan Tuhan. Kita makin intim dengan Tuhan. Kita makin rindu dengan Tuhan. Kita makin antusias untuk menghadap Tuhan, untuk mencari Tuhan. Jalan salib itu memungkinkan kita untuk menemukan Tuhan. Kita sekarang punya keberanian, kita punya jalan yang baru, dan kita punya imam besar agung, yaitu Yesus, yang peduli akan kehidupan kita. Di tengah-tengah situasi seperti sekarang ini, apakah saudara sudah memiliki persekutuan dengan Tuhan? Mazmur pasal 62 katakan, hanya dekat Allah saja aku tenang.
hanya dekat Allah saja aku tenang. Milikilah persekutuan dengan Tuhan, sehingga kita tenang dalam menghadapi situasi apapun. Kita tidak boleh mencobai Tuhan, tetapi kita juga tidak boleh dikuasai oleh kekhawatiran. Karena Tuhan sudah membuka jalan yang baru untuk kita dapat menemukan Dia. Carilah Tuhan, temukan Tuhan, menghadap Tuhan, pelihara persekutuan kita dengan Tuhan, maka kita akan kuat dalam menghadapi situasi ini. Yang kedua, sikap kepada Tuhan terdapat dalam ayat 23. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Mari kita teguh berpegang, jangan kita bimbang. Tuhan Allah kita adalah Allah yang setia. Mari terus berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia setia. Orang lain dapat meninggalkan kita. Manusia dapat meninggalkan kita. Tapi Tuhan, Dia tidak akan meninggalkan kita. Dia adalah Allah yang setia. Dia berjanji, maka Dia akan menggenapi. Dia bukanlah manusia sehingga Ia berdusta. Dia bukan anak manusia sehingga Ia berbohong. Ia Allah sehingga Ia tidak dapat tidak setia. Ia selalu setia kepada kita. Percaya sungguh-sungguh akan firman-Nya. Jangan ragukan firman-Nya. Jangan ragukan rancangan yang indah bagi kita semua. Jangan kurangi. Jangan tambahkan firman Tuhan. Firman ini sudah cukup untuk kita. Yang Tuhan mau adalah kita berpegang pada firman-Nya. Kita berpegang pada pengharapan kita. Kalau Tuhan tidak bicara, jangan bilang Tuhan bicara kepada saya. Kalau Tuhan tidak berpesan, jangan kita bilang Tuhan berpesan kepada kita. Kalau Tuhan tidak pernah berbisik, jangan kita bilang Tuhan berbisik kepada kita. Berhenti kita mengatakan apa yang tidak benar. Marilah kita berpegang. Saya percaya kita semua ingin melewati situasi ini. Tapi kita tidak mungkin dapat melaluinya kalau kita tidak punya pengharapan di dalam Yesus. Sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, saya ingin meneguhkan kita semua pada hari ini. Mari kita teguh berpegang pada pengharapan kita, pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Ia menggenapi apa yang dijanjikannya, termasuk jalan salib ini. Ia menggenapi, bahkan Ia menggenapi kebangkitannya, karena Ia berkuasa. Ia berkuasa memelihara firman-Nya, dan Ia berkuasa menggenapi firman-Nya. Bagian yang paling akhir adalah bagaimana sikap kita setelah kita memiliki jalan salib menemukan Allah. Bagaimana seharusnya sikap kita kepada sesama kita? Ayat 24 dan ayat 25. Ayat 24 yang pertama, mari kita saling memperhatikan dalam kasih. Ayat 24 katakan, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. COVID-19 atau virus corona ini menyadarkan kita bahwa sebenarnya kita tidak bisa sendiri. Kita harus bersama-sama. Dan kebersamaan itu hanya bisa terjadi
Melalui salib yang mendamaikan kita dengan Allah, yang mendamaikan kita dengan diri kita, dan mendamaikan kita dengan sesama. Maka ketika salib itu menguasai kita dan kita menemukan Allah, maka salib itu menolong kita untuk bisa saling memperhatikan. Ketika hidup kita telah diubah oleh salib, maka hidup kita bukan untuk diri kita sendiri. Kita hidup bagi Tuhan dan kita hidup bagi sesama. Hidup ini baru berarti apabila kita hidup untuk Tuhan dan untuk sesama. Karena itu untuk sesama, firman Tuhan ini mengatakan, marilah kita saling memperhatikan. Kita pasti inginnya diperhatikan. Tetapi orang yang sudah mengalami salib, dia bukan hanya menuntut orang memperhatikan dia, tetapi dia akan dengan sukacita memperhatikan orang lain. Karena Yesus yang telah mati di atas kayu salib itu akan mendorong kita untuk mengasihi orang lain. Mendorong kita supaya kita memperhatikan orang lain. Mendorong orang lain supaya bangkit, supaya semangat. Kita mendorongnya dalam kasih dan dalam pekerjaan yang baik. Biarlah dalam situasi seperti sekarang ini kita berbuat yang terbaik. Kita melakukannya untuk Tuhan dan untuk sesama. Kita melakukannya dengan penuh sukacita. Jangan ada lagi kita hanya memikirkan diri sendiri, tapi kita memikirkan orang lain. Kita memperhatikan orang lain. Dan yang terakhir adalah bagaimana hidup kita, sikap kita, prinsip hidup kita ketika salib Kristus itu sudah menguasai hidup kita. Bagi sesama kita adalah, mari kita menjaga persekutuan di antara kita. Persekutuan itu tidak hanya diaplikasikan kita bertemu secara langsung, tetapi kita bisa bertemu melalui media yang Tuhan sudah ciptakan, melalui orang-orang yang berhasil menciptakan teknologi ini. Tuhan ingin supaya kita menjaga persekutuan kita satu dengan yang lain. Kita bisa saling mendoakan, kita bisa saling menyapa melalui media yang kita punya. Kita bisa tetap mencari kabar berita satu dengan yang lain, supaya kita bisa saling menasehati. Dan mari kita melakukan ini semakin giat. Semakin giat. Karena kita tahu dengan COVID ini menunjukkan bahwa sebentar lagi dia akan datang kembali ke dunia untuk yang kedua kali. Dan biarlah menjelang kedatangan ini dia akan menemukan kita setia. Kita menjaga persekutuan kita dengan dia dan menjaga persekutuan satu dengan yang lain supaya kita bisa saling menasehati. Kita bisa saling menguatkan satu dengan yang lain. Akhirnya saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, betapa bahagianya kita ketika kita boleh mengalami penebusan akan segala dosa kita melalui jalan salib dan menemukan Allah sehingga kita dapat bersekutu dengan Dia. Tanpa salib maka tidak ada seorang pun yang dapat menemukan Allah. Salib Kristus menghapuskan semua dosa yang selama ini membuat hidup kita hancur, membuat hidup kita kacau. Dosa membuat hidup kita merana. Tidak ada damai sejahtera, tidak ada sukacita. Dosa membuat hidup kita semakin berat. Dosa memperbudak dan mengikat sehingga membuat hidup kita penuh dengan kebencian, sungut-sungut dan putus asa. Tidak ada pengampunan dosa di luar salib Kristus. Salib adalah jalan satu-satunya dan jalan yang baru
yang disediakan oleh Allah untuk memulihkan kehidupan kita. Jalan salib sudah dirancang oleh Allah jauh sebelum Yesus mati di atas kayu salib. Ribuan tahun sebelum ia benar-benar mati di atas kayu salib. Janganlah kita hidup menjadi seteru salib Kristus. Mari kita percaya kepada salib Kristus dan marilah kita hidup dengan prinsip-prinsip yang baru sebagai wujud nyata bahwa salib Kristus sudah menguasai hidup kita dan kita sudah menemukan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu yang kami kembali renungkan pada pagi ini. Biarlah Tuhan Engkau memberkati kami semua, agar kami sungguh-sungguh hidup berdasarkan salib Kristus. Percaya akan salib Kristus, supaya dosa kami diampuni, hidup kami disempurnakan, dan kami dapat berjumpa, dapat menemukan Allah di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau juga telah mengoreksi hidup kami yang telah memiliki salib dan menemukan Tuhan. Biarlah Tuhan prinsip-prinsip yang baru itu menjadi bagian dalam kehidupan kami. Kami meninggalkan prinsip dan cara hidup yang lama yang tidak sesuai dengan buah dari salib Kristus. Biarlah Tuhan, kami semakin hidup dalam persekutuan dengan Allah. Kami semakin hidup dalam pengharapan, berpegang teguh pada pengakuan akan pengharapan karena Engkau setia. Kami juga hidup memperhatikan satu dengan yang lain, dan kami hidup dalam persekutuan satu dengan yang lain. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa. Kami bersyukur kepadamu atas firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu semua saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya percaya kita semua sudah disegarkan kembali, sudah dikuatkan oleh firman Tuhan yang sudah kita dengar. Saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Kita boleh melakukannya melalui transfer ke nomor rekening yang sudah ditetapkan, atau juga nanti boleh dikumpulkan langsung kepada bendahara kalau kita sudah boleh kembali beraktivitas normal beribadah seperti biasa. Sebelumnya kita akan berdoa dan kita akan menaikkan pujian kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang baik, yang bertahta di dalam kerajaan surga, Engkau yang memiliki segalanya Tuhan, dan kami bersyukur sebab Engkau juga sudah memberkati kami anak-anak-Mu dalam setiap pekerjaan kami. Dan kami mau memberikan apa yang sudah Tuhan berikan untuk kami, agar melaluinya kami boleh mengumpulkan persembahan ini untuk dipakai memuliakan nama Tuhan, untuk kami boleh menyebarkan Injil kemanapun, dan kami juga boleh menolong orang-orang yang kesusahan dan memerlukan akan berkat Tuhan. Terima kasih Bapak, biarlah kami boleh memberikannya dengan hati yang tulus dan hati yang penuh sukacita. Tuhan memberkati setiap anak-anak Tuhan yang sudah memberikan maupun yang belum. Terima kasih Bapak di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita angkat pujian kita mau katakan, kasih Allah melingkupi saya. Kasih Allah melingkupi saya, lingkupi saya selama-lamanya. Karena kasih-Nya ku tak takut jua, sebab Allah selalu sanggup tolong saya. Hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku, menghibur aku, menghirangkanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku, melayani Tuhan dan sesama lebih sungguh.
melayani Tuhan. Melayani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Melayani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Amin. Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Biarlah kita terlalu mengingat akan kematian Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan kita. Kita akan angkat pujian kita. Kita mau mengatakan karya terbesar dalam hidupku. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita jalani lagi hidup kita ke depan ini dengan pengharapan akan Tuhan. Kita jalani dengan penuh sukacita, dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Karena itu sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Kita mengucap syukur.
Amin. Terpujilah Tuhan, kebaktian kita selesai. Shalom.